saban hari tidak ada sepinya dari aktivitas itu. Suatu hal yang sangat-sangat luar biasa dan bagian dari kesyukuran kita. Dan kebetulan hari ini kita sama-sama berada di hari pertama tahun 1442 Hijriah. Dan tentu kita merasa bersyukur karena usia kita dipanjangkan oleh Allah sampai bertemu tahun 1442 Hijriah. Dan sekaligus juga menjadi renungan bagi kita, karena artinya usia kita bertambah, otomatis dekat dengan kematian itu sudah lebih dibanding sebelum-sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini juga kita mempersiapkan dengan baik modal amal kita untuk menghadapi hari-hari yang pasti terjadi di antara kita semua. Nah, Ibu dan Bapak, Ustadz-Ustadzah sekalian, dalam rangka pertemuan silaturahim hari ini, yang pertama saya ingin ingatkan, ini adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini bisa didengar ya, jelas kira-kira ya? Jelas. Bulan Muharram ini bagian dari bulan-bulan haram. Jadi kalau kita lihat surah At-Taubah 36, ayat 36, itu memang Allah menjelaskan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Syahrul Hurum, bulan-bulan haram. Nah, bulan haram itu yang istimewa, Muharram ini adalah akhir bulan haram. Tapi dia juga awal tahun Hijriah. Karena bulan haram itu dimulai dari Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, kemudian terakhir Muharram. Tapi sekaligus walaupun dia terakhir di bulan haram, tapi dia di awal hitungan tahun-tahun Hijriah. Itulah keistimewaan bulan Muharram. Dan dia juga disebut dengan Syahrullah, bulan-bulan Allah. Yaitu bulan haram, mobil khusus bulan Muharram itu bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka otomatis kita berusaha bagaimana di bulan Allah ini, di Syahrullah ini, melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih dibanding bulan-bulan yang lain, kecuali bulan Ramadan itu pasti rajanya bulan itu, Kemudian Syahrul Haram, bulan-bulan haram itu ranking 2 dari seluruh bulan. Maka di bulan-bulan haram ini dan di bulan terakhir bulan haram kita berusaha lebih baik, lebih bagus meningkatkan amal-amal ibadah kita. Nah, Ibu dan Bapak, Ustaz-Ustazah sekalian, mudah-mudahan ini kita bisa melakukan yang terbaik. Saya dengar tadi insya Allah di bulan Muharram ini ada musda yang sudah 2 atau 3 kali kita rancang gitu. Begitu juga sebenarnya Munas, Munas PK Paksi ini sudah kesekian kalinya tertunda dari tahun yang lalu, digeser ke tahun. Kenapa? Halo. Enggak, Pak. Kalau mau bicara, mohon dimatikan dulu suaranya. Ya maaf, Bu. Spontan tadi sedang. Baik, kita lanjutkan. Jadi bukan hanya daerah, di wilayah, di pusat juga banyak agenda-agenda yang tergeser. Dan bukan hanya kita. Di Majelis Ulama mestinya juga Munas tergeser. Di lembaga-lembaga dakwah lainnya juga banyak ini agenda-agenda, terutama yang sifatnya mengumpul sekian banyak orang, itu rata-rata agendanya tergeser. Jadi itulah bagian dari ujian yang sedang kita hadapi hari ini dengan COVID-19 ini, yang kita berdoa mudah-mudahan segera Allah angkat dan agenda kita bisa jalan mulus seperti sebelum-sebelumnya. Amin. Ustaz-ustazah sekalian, memang di bulan Muharram atau di awal tahun Hijriah ini tidak ada sebenarnya acara-acara khusus yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya yang harus kita lakukan, kecuali kita memang
di bulan haram ini dilarang membunuh, dilarang berperang, kecuali kalau kita dizalimi, kemudian disuruh melakukan perbuatan-perbuatan amal saleh yang luar biasa ditingkatkan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Adapun kegiatan lain, ya tidak dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Misalnya, ya kita harus melakukan doa awal tahun, akhir tahun, puasa awal tahun, akhir tahun, pesta kembang api, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang belum pernah dilakukan, ya itu tidak usah kita lakukan. Yang penting bagaimana meningkatkan amal saleh, bagaimana kita menjaga ibadah kita, bagaimana kita mensemarakkan tausiah kita, ya saling ingat mengingatkan satu dengan yang lainnya, dan mensyukuri kita bisa berada di tahun 1442 Hijriah ini karena usia kita disampaikan ke sana. Nah, untuk itu ya yang paling mendasar bicara awal tahun Hijriah ini adalah bicara hijrah itu sendiri. Ya, bicara hijrah sebenarnya. Nah, kenapa hijrah? Karena ini adalah tonggak perjalanan Islam yang sangat menentukan. Jadi sekali lagi hijrah itu tonggak perjalanan Islam yang sangat menentukan. Kenapa kita tidak menggunakan istilah lain? Ya, padahal kalau kita lihat tahun Masehi, itu berdasarkan kelahiran Isa al-Masih, dinamakan tahun Masehi. Kalau kita menggunakan kelahiran Rasulullah, ya miladnya Nabi kita Muhammad SAW, maka 1442 Hijrah ini harus kita tambah. Berapa tambahannya? 53 tahun. Karena Rasulullah lahir ya 53 tahun sebelum hijrah, ya. Jadi kalau berdasarkan kelahiran Nabi, maka sekarang ini tahun 1495. Ya, kalau dikaitkan dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dikaitkan dengan diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi, maka tahun ini sama dengan 1442 ditambah 13 tahun. Karena Rasulullah diangkat jadi Nabi 13 tahun sebelum hijrah. Jadi 1455 kalau berdasarkan kenabian. Tapi kalau berdasarkan meninggalnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, maka dikurangi 10 tahun. Ya, ini kalau bicara tahun